Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan zikir. Keutamaan zikir, perintah agar kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Satu di antaranya adalah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah atau ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Berdasarkan hadis-hadis sahih, setidaknya ada 7 keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, berzikir adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, tanda cinta Allah adalah menyukai zikrullah atau zikir kepada Allah, dan tanda-tanda kebencian Allah adalah membenci zikrullah azza wa jalla. Hadis riwayat Baihaqi dari Anas Malik radhiyallahu an. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingat hamba yang berzikir kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku senantiasa dalam anggapan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Maka jika ia mengingat aku di dalam hatinya, aku pun mengingatnya di dalam diriku. Jika ia mengingatku dengan sepenuh dirinya, maka aku pun mengingatnya dengan sepenuh lebih baik daripada mereka. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat dirinya kepadanya sehasta. Apabila ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sepenggalan. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu. Yang ketiga, keutamaan berzikir yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai hamba yang berzikir kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku bersama hambaku apabila ia menyebut namaku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku bersama hambaku jika ia ingat menyebut aku, dan kedua bibirnya bergerak karena aku. Hadis riwayat Hakim. Keutamaan zikir yang keempat yaitu zikrullah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummi Anas meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat adalah jihad yang utama. Dan perbanyaklah ingat kepada Allah, karena kelak engkau akan menghadap Allah dengan membawa sesuatu yang dicintainya. Itu hadis riwayat Tabrani. Hadis di atas menegaskan 2 hal penting, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat terhitung jihad yang utama, dan zikir ternyata amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kelima dari keutamaan zikir yaitu zikrullah membawa kemartabat yang lebih tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan selalu ada di antaramu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya duduk di atas hamparan-hamparan, sehingga mereka dimasukkan ke dalam martabat yang tinggi. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abi Sa'id.
Jelaslah sudah jika ingin mencapai martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbanyak berzikir kepadanya. Keutamaan zikir yang keenam itu zikrullah lebih utama daripada jihad fisabilillah. Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya seseorang memukulkan pedangnya kepada orang-orang kafir dan musyrik hingga patah dan berlumuran darah, tentulah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripadanya. Diriwayatkan dari Tirmizi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan keutamaan zikir yang terakhir, yaitu yang ketujuh, di mana yang berzikir setiap saat dapat bersalaman dengan malaikat. Hal ini sesuai dengan hadis Hanzalah Al-Usaini radhiyallahu anhu salah seorang juru tulis Rasulullah SAW menceritakan bahwa Abu Bakar menemuinya, lalu beliau bertanya, "Bagaimana engkau, hai Hanzalah?" Hanzalah menjawab, "Hanzalah munafik." Tanda petik. Abu Bakar berkomentar, "Subhanallah, apa katamu?" Hanzalah menerangkan, "Kami baru saja belajar dengan Rasulullah SAW, di mana beliau menerangkan kepada kami tentang neraka dan surga, sehingga seolah-olah kami melihatnya. Setelah selesai pengajian, kami pulang lalu kami berhadapan dengan istri, anak-anak, dan masalah hidup sehingga kami banyak lupa." Abu Bakar mengakui, "Demi Allah, kami juga sering mengalami hal yang demikian." Lalu Hanzalah dan Abu Bakar pergi menemui Rasulullah SAW. Kepada Nabi SAW ia mengatakan, "Telah munafik si Hanzalah, ya Rasulullah." Dengan lembut Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa begitu?" Hanzalah menerangkan, "Ya Rasulullah, kami belajar kepada engkau tentang neraka dan surga sehingga seolah-olah kami melihatnya. Setelah lainnya kami banyak lupa untuk pengajian itu." Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku dalam kekuasaannya, seandainya engkau terus-menerus berada dalam kondisi seperti ketika mendengar pengajian dariku, yaitu selalu ingat atau berzikir kepada Allah, niscaya malaikat menjabat tanganmu, biar di tempat tidur atau di jalan-jalan sekalipun. Tetapi hai Hanzalah, keadaan itu memang demikian. Sewaktu-waktu begini dan sewaktu-waktu begini." Beliau mengatakannya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi kesimpulan dari keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama, berzikir adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingat hamba yang berzikir kepadanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyertai hamba yang berzikir kepadanya. Yang keempat, zikrullah amalan yang dicintainya. Yang kelima, zikrullah membawa ke martabat yang tinggi. Dan yang keenam, keutamaan yang keenam yaitu zikrullah lebih utama dari jihad fisabilillah. Sedangkan keutamaan zikir yang ketujuh, yang berzikir setiap saat dapat bersalaman dengan malaikat. Demikian pembahasan untuk hari ini, yaitu tentang keutamaan zikir. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimaknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.